Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uflika wal khatib lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil habib. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, seseorang hamba Allah yang beriman kepada Allah pasti mempunyai masalah. Seseorang hamba Allah yang beriman kepada Allah pasti mempunyai cita-cita dan keinginan serta rencana. Terkadang dia tidak menyadari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah jelaskan, am hasibatum an tadkhulal jannah, wahai hambaku, apakah engkau mengira engkau tidak akan diuji untuk mencapai kesenangan? Apakah kesenangan itu surga yang Allah janjikan? Atau hajat yang Allah kabulkan? Atau rencana yang tercapai? Sehingga karena suujon kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga suujon terhadap hambanya tersebut. Innallah jami ala abdi. Itulah peringatan dari Rasulullah. Sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jika hambanya berprasangka baik, maka Allah juga mempunyai rahman dan rahim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, hajat yang kita rencanakan, cita-cita yang kita inginkan atau kita canangkan, kok belum terkabul? Padahal sholat sudah, mengerjakan perintah Allah sudah. Ada dua macam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu gambaran kepada kita. Hamba Allah yang mempunyai hajat, kenapa tidak sampai terlaksana? Ada dua faktor. Faktor yang pertama, karena dosa-dosanya yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan faktor yang kedua, yaitu karena ujian yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Al-Fakhir Buya Helmi sampaikan dalam muqaddimah ayat tersebut. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullah nafsan illa usaha laha ma kasabat wa alaiha magtasabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dia kerjakan, dan dia juga mendapat dosa balasan dari apa yang dia kerjakan pula. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, untuk daripada itu, dalam konten kali ini Al-Fakhir Buya Helmi memberikan kunci, memberikan password agar hajat kita, rencana kita, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini enggak sembarangan. Amalan ini dari seorang guru yang mulia, Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Beliau mengijazahkan kepada muridnya untuk mengamalkan agar kunci Allah mengabulkan segala hajat kita, apapun hajat kita. Allah akan mengampuni dosa kita, apapun dosa kita, dengan amalan ini. Ingat, amalan ini dari guru yang mulia Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas.
Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, jangan sampai kalau hajat kita tidak dikabulkan oleh Allah lantaran dua faktor itu, karena ujian atau dosa, dan tidak kita memakai kunci atau password yang diamalkan ini, sehingga kita termaktub dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Kalau kita rela akan diuji oleh Allah, yakin Allah akan mengeluarkan atas ujian yang diberikan oleh kita, insya Allah. Jangan kita membenci, justru jangan kita menyalahkan. Misalnya kita diuji oleh Allah bencana, kemudian kita mengeluh, "Madza aradallah bihadza masalah?" Ya Allah, kenapa sampai seperti ini Engkau menurunkan ujian? Jangan seperti ini. Sebagaimana hadis Rasulullah, jika engkau redha, maka Allah akan redha dan Allah akan mengangkat derajat kamu. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita, amalan untuk agar hajat apapun, baik itu hajat kecil, mau jual rumah nggak laku-laku, atau mau pergi haji nggak bisa, atau mau kerja tidak bisa, atau mau cari jodoh nggak bisa, atau hajat apapun deh, kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian minta ujian itu dicabut, selesaikan ya Allah, saya sudah tidak sanggup lagi untuk ujian engkau, tolong cabut karena saya punya hajat, bla 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 bla. Hajat apapun diungkapkan, inilah kuncinya, inilah passwordnya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, hajatnya yaitu kita mengerjakan sholat, bukan sholat zuhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya, bukan subuh, tapi sholat hajat. Pasti sahabat-sahabat Buya Helmi yang sering melakukan qiyamul lail pasti tahu sholat hajat. Sholat hajatnya adalah sebagai berikut. Apalagi ini bulan yang mulia, bulan Ramadan. Lakukan ini. Insya Allah hajat apapun, apalagi yang kecil, dianggap remeh oleh Allah. Yang kecil, yang besar saja Allah kabulkan, apalagi yang kecil. Nggak punya rumah, mau punya rumah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada. Yang pertama, sholat hajat 2 rakaat sebanyak 7 atau sampai 41 kali. Sholat hajat 2 rakaat setiap hari. Setelah sholat hajat, ini menurut guru yang mulia Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, yaitu setelah suratul Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun 10 kali. Setelah baca suratul Fatihah pada rakaat pertama, baca surat al-kafirun 10 kali. Pada saat rakaat kedua setelah suratul Fatihah, baca surat al-ikhlas Qul huwallahu ahad 11 kali. Setelah itu ruku, kemudian sujud, kemudian sebelum Anda salam, Anda sujud kembali 1 kali, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu minta di situ. Setelah itu bangun, kemudian salam. Itulah kafiat agar hajat kita Allah kabulkan. Ini menurut Habib Abdullah bin Salim Al-Attas yang diijazahkan oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, serta komen di konten ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.